Nah, malam ini kita akan membahas tentang perilaku kerja ya di dalam bisnis internasional. Jadi ini kita membahas lebih kepada people-nya, aspek people ya. Karena dalam bisnis itu atau di dalam satu perusahaan yang Selasa kita bahas sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang struktur organisasi ya, masih ingat kan? Jadi kita udah membuat satu desain organisasi untuk bisnis internasional gitu loh. Di mana di dalam desain organisasi itu digambarkan dalam bentuk strukturnya. Nah, struktur organisasi itu ya berarti bagaimana menempatkan orang-orangnya nih, gitu ya. Jadi orang-orangnya yang akan menjalankan bisnis tersebut gitu ya, menjalankan perusahaan itu. Bagaimana operasionalnya sehari-hari gitu ya dengan individu-individu atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya gitu. Nah, berarti terkait dengan uh, itu ya terkait dengan struktur organisasi tersebut. Nah, masing-masing orang kan punya job desk-nya ya, punya punya tanggung jawab, punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, mereka ini juga harus seperti apa gitu perilaku kerjanya gitu ya, yang tentunya akan membawa bisnis ini bisnis internasionalnya ini bisa efektif gitu, bisa bersaing ya di dunia internasional seperti itu. Oke, nah kita melihat dulu latar belakangnya gitu ya, bahwa ini sambil di flashback lagi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Perdagangan internasional itu telah membagi sistem kerja dunia, ya. Artinya di sini sudah dibagi gitu, ya sudah dibagi-bagi kayak sudah ada job desk-nya masing-masing, ya. Nah, di sistem kerja dunia ini, bagi perdagangan internasional ini dilihat dari dikelompokkan dari negara-negara maju dan negara-negara yang berkembang gitu, yang masih berkembang, ya. Nah, negara-negara maju ini menjadi negara yang memproduksi ya, memproduksi produk industrinya gitu. Jadi kalau di dalam perdagangan internasional itu sudah dibagi kelompok kerjanya gitu. Kalau untuk negara maju, maka negara maju ini mereka lah yang memproduksi produk industri. Nah, sementara itu kelompok yang kedua yaitu negara berkembang itu perannya adalah sebagai pemasok, pemasok bahan baku atau supplier bahan baku untuk industri yang diproduksi negara maju gitu ya, untuk industri yang dimiliki oleh negara-negara maju. Nah, ini kan kalau dilihat dari sini kan ini ada saling apa ya, simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi ada saling melengkapi ya. Yang satu yang memproduksi. Nah, memproduksi ini kan butuh bahan baku. Nah, supplier bahan bakunya siapa ya, dari negara-negara yang berkembang seperti itu. Itu ya. Nah, berikutnya, poin kedua, perdagangan internasional itu juga ditandai dengan semakin berkembangnya perusahaan multinasional atau kita singkat dengan multinational company atau MNC ya. Dan itu terjadi di berbagai bidang, baik itu manufacturing, transportasi, telekomunikasi, pengolahan makanan, jasa, energi, dan lain-lain sebagainya. Banyak ya. Jadi hampir di semua industri yang ada di dunia itu, perdagangan internasional itu sudah sebegitu berkembangnya gitu ya. Dengan munculnya, dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan lokal itu menjadi perusahaan-perusahaan MNC, multinational company gitu. Nah, masuk ke poin ketiga, dengan kondisi dari yang dua tadi gitu ya, maka perkembangan bisnis internasional yang mulai memasuki lintas negara gitu ya,
itu menjadi kompleks gitu. Ada banyak tantangan-tantangan atau persoalan-persoalan yang dihadapi. Jadi tidak segampang yang dilihat gitu, ya. Banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan kita juga udah bahas ya sebelum-sebelumnya alasan-alasan yang bisa dipakai atau yang menjadi dasar gitu ya bagi perusahaan itu untuk bisa memulai bisnis internasionalnya. Nah, salah satunya yang terpenting di sini itu berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi manusia lintas negara. Nah, di mana manusia lintas negara ini itu kan pasti punya berbagai macam perilaku, ya, berbagai macam corak perilaku, budaya, dan juga agamanya. Itu ya. Maka di sini kita juga perlu tahu ya di dalam bisnis internasional ini kita juga perlu mempelajari bagaimana perilaku kerja ya orang-orang atau pelaku-pelaku bisnis internasional itu sendiri gitu. Oke? Nah, sekarang kita mulai dari melihat dimensi-dimensi apa yang memengaruhi perilaku individu. Jadi yang dikatakan perilaku kerja individu itu gitu ya, itu bisa dilihat dari ada beberapa dimensi gitu. Nah, sebelum itu perlu dipahami ya karena ini tadi berkaitan dengan manusia-manusia lintas negara gitu ya. Maka perilaku individu itu pada dasarnya pasti dipengaruhi oleh budaya setempat atau lingkungan tempat tinggal dari seseorang. Itu pasti gitu ya. Misalkan nih, saya aslinya Jakarta, misalkan gitu ya. Tapi saya kemudian pindah ke Surabaya dan menetap lama gitu ya, berdomisili sekarang di Surabaya misalkan gitu ya. Nah itu udah pasti saya pun akan dipengaruhi oleh budaya yang ada di Surabaya gitu. Yang di Jakarta udah mulai tinggalin nih gitu ya. Harus bisa menyesuaikan bagaimana kondisi sekarang gitu. Nah itu aja masih bicara antar daerah. Nah apalagi ini antar negara gitu ya. Sudah pasti setiap negara dia punya budayanya sendiri dan itu akan berpengaruh terhadap kepribadian. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya bahwa budaya dari suatu negara gitu ya, itu akan berpengaruh terhadap kepribadian dari masyarakat tersebut, masyarakatnya gitu. Masyarakat di negara tersebut gitu ya. Sekarang kalau misalnya nih contoh negara Jepang. Nah, yang kita tahu dari negara Jepang, budayanya seperti apa? Coba ada yang bisa kasih pandangan. Gimana coba Workaholic, Bu. Pak Khairuddin? Hah? Workaholic. Gimana? Workaholic. Workaholic. Workaholic itu artinya apa ya? Pekerja keras ya. Gitu ya. Jadi sangat senang giat sekali, tekun gitu orang yang bekerja. Selain itu apa? Jepang orang-orangnya. Selain dia workaholic, apa yang membentuk kepribadiannya mereka dari budayanya? Kenapa dia punya budaya seperti apa ya yang bisa kemudian orang-orangnya di Jepang itu dia workaholic misalkan gitu ya. Oh orangnya tuh kayak apa ya kaku misalkan gitu ya. Kira-kira kenapa tuh? Coba. Ayo siapa ayo? Pak Vincent mungkin Pak. Gimana Pak? Punya Kalau saya pengalaman? itu ya, Ya. selama lihat 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 di Instagram loh ya, sama di YouTube itu kebanyakan orang Hah? Jepang itu sopan santunnya bagus.
Jadi baik itu dari Ah, anak-anak hingga orang tua gitu loh. Kan aku sempat lihat apa namanya video tuh setiap kali orang mm-mm, menyeberang. Nah, mm-mm. si anak tersebut juga membungkukkan badan. Kalau orang Jepang kan pasti gitu. Kayak Ya, mengucapkan terima kasih itu loh, Bu. ya, 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 Saya lihat selama ini kalau di video-video gitu. ya, 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 ya. Tapi itu bukan cuma di video ya, di aslinya juga Iya, seperti itu gitu ya. heeh, Itu iya memang ada, biasanya gitu. ya, heeh, gitu ya. Jadi memang karena mereka budayanya yang apa sangat kuat sekali gitu ya, turun temurun gitu loh. Tradisi-tradisi dari mulai kerajaan kerajaan ya Jepang kan. Nah, seperti itu gitu. Itu akhirnya membentuk gitu sampai dengan hari ini bagaimana kepribadian dari masyarakat tersebut gitu. Ya. Itu salah satu contoh gitu. Jadi kalau kita pindah lagi ke negara lainnya, ya itu pasti kita bisa tahu juga ya budaya mereka seperti apa dan itu akan membentuk kepribadian mereka seperti apa gitu. Nah, artinya di sini di dalam bisnis internasional, karena itu pasti kita berhadapan dengan beragam budaya gitu ya, beragam budaya. Nah, akhirnya apa? Perlu dong menjadi perhatian penting gitu ya, menjadi perhatian penting. Kenapa? Karena pasti akan berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu memulai suatu bisnis gitu. Nah, terutama dalam hal menetapkan atau mengalokasikan sumber daya manusianya. Jadi menetapkan karyawannya nanti seperti apa gitu ya. Nah, sampai selain bicara tentang prospek pemasarannya gitu di negara tersebut. Nah, jadi di sini beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku individu di dalam bisnis internasional ini bisa kita lihat ya, apa aja gitu dimensi-dimensinya. Oke, yang pertama itu adalah personality atau kepribadian. Kita sering ngomong kepribadian, kita sering ngomong personality. Nah, personality sendiri itu apa? Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa ini merupakan atribut psikologis. Jadi apa ya? Atribut tuh ya kayak kelengkapan gitu ya, psikologis yang menjadi yang sangat fundamental atau mendasar gitu. Dan ini bisa membedakan seseorang dengan orang yang lain gitu ya. Ah, mengarah kepada karakteristik gitu, karakter gitu ya, karakter mengarahnya ke sana gitu. Nah, tapi kalau personality ini lebih atributnya lebih banyak ya, gitu. Ornamennya lebih banyak gitu dan itu berkaitan dengan psikologis seperti itu ya. Nah, banyak psikolog yang mengatakan bahwa atribut kepribadian ini dipengaruhi oleh faktor keturunan ya atau kita sebut dengan nurture dan faktor lingkungan atau nature gitu. Nah, nurture itu sendiri itu adalah atribut kepribadian biologis yang diwarisi. Jadi kayak keturunan bapaknya kepribadiannya seperti apa ya turun ke anaknya gitu ya. Bapaknya suka emosian misalkan gitu ya, pemarah gitu, temperamen. Nah, anaknya juga begitu gitu. Nah, itu yang disebut dengan nurture ya. Nah, tapi nurture itu bisa aja berubah ketika dihadapkan kepada lingkungan sosial dan budayanya, di mana orang-orang itu dibesarkan. Nah, karena ada apa namanya? Ada uh, faktor lingkungan di sini yang bisa memengaruhi ya, yang bisa memengaruhi kepribadian. Gitu ya. Jadi itulah yang perlu kita pahami juga bahwa di samping ada faktor dari internal atau dari si individu itu sendiri dalam arti gennya gitu ya, keturunannya. Nah, eh, seseorang ini itu juga akan bisa dipengaruhi kepribadiannya dari lingkungan sosial dan budaya di mana mereka berada.
gitu ya. Nah, ciri-ciri kepribadian atau kita sebut dengan personality traits yang sangat mendasar atau yang fundamental bagi organisasi bisnis internasional. Jadi ini kita udah mulai mengaplikasikan gitu ya kepribadian atau ciri-ciri kepribadian yang seperti apa sih gitu ya, yang yang sangat harus dimiliki oleh organisasi bisnis internasional. Ya, karena melibatkan di sini kan orang-orang perusahaan ini tentu akan melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai latar belakang bangsa, ya, latar belakang agama dan juga budaya. Nah, maka apa nih yang perlu ciri-ciri kepribadian yang fundamental yang harus dimiliki oleh bisnis internasional itu? Kita sebut dengan the big five personality traits. Nah, ingat-ingat ya. Jadi kalau nanti ujian ada pertanyaan, apa yang termasuk apa saja ciri-ciri kepribadian yang termasuk di dalam the big five personality traits. Nah, bisa disebutin di situ. Gitu ya. Yang pertama, ini adalah agreeableness, kemampuan bersosialisasi. Ini penting nih. Gitu ya. Kenapa? Ya, namanya bisnis internasional. Mau masuk ke negara lain, ya pastinya bagaimana kita harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di situ, gitu kan? Nah, jadi di sini agreeableness ini harus ada dimiliki oleh karyawan gitu ya atau pelaku bisnis internasional yang uh, yang menunjukkan bagaimana mereka itu bisa bergaul secara baik ya dengan orang lain, ya lembut, bisa memahami, bisa bekerja sama atau kooperatif gitu ya, sehingga bisa mendapatkan feedback yang positif atau umpan balik yang positif dari lingkungannya. Nah, seperti itu gitu ya. Lalu the big five yang kedua adalah conscientiousness, sifat berhati-hati. Nah, ini harus ada juga nih gitu ya kepribadian ini. Karena ini bisa menggambarkan seseorang itu apakah dia orang yang teratur, terorganisir, disiplin tinggi, dia teliti, tanggung jawab di dalam menjalankan aktivitasnya. Tuh ya. Nah, sekarang kalau ada seorang manajer yang memimpin satu area di Eropa, misalkan gitu kan kita udah bahas ya hari Selasa ya, benar ya, Selasa kemarin tentang desain organisasi ya. Nah, itu kan ada nanti manajer yang bertanggung jawab terhadap area mana, misalkan gitu ya. Nah, kalau tidak ada sifat berhati-hati, nah ini bisa bahaya gitu ya, teliti dan tidak harus teratur gitu ya, tertib, jadi nggak berantakan gitu ya, cara kerjanya. Nah, ini yang dibutuhkan gitu, consciousness. Yang ketiga itu adalah emotional stability, kestabilan emosi. Nah, kestabilan emosi ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa mengendalikan emosinya atau dia punya EQ. Apa itu EQ? Singkatannya? Ada yang tahu? Apa EQ? EQ. Dia punya EQ. Apa EQ? Emotional quotient. Kecerdasan emosi. Ya. Nah, kecerdasan emosi itu adalah satu istilahnya satu ada tingkatannya gitu ya. Jadi seseorang itu dia bisa dikatakan memiliki EQ yang tinggi ketika dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa memahami dirinya dengan sangat baik, dia bisa merespon stimulus-stimulus yang datang kepadanya dengan bijak. Nah, itu yang dimaksud dengan kecerdasan emosi
gitu ya. Jadi di sini bukan cuma emotional stability aja, tetapi sebenarnya lebih dari itu, gitu ya. Dia bisa tenang, bisa balance hidupnya, bisa sabar, ya. Terus juga kalau yang emosinya nggak stabil, ya pasti orangnya mudah panik, reaktif, moodinya berubah-berubah. Nah, ini kan bahaya ya kalau ada pelaku bisnis yang seperti itu gitu, apalagi bisnis internasional, ya. Berikutnya adalah extroversion atau extrovert. Ini pasti sering dengar ya. Jadi extrovert ini orang-orang di sini karena dia extrovert, ya dia bisa mudah berhubungan dengan orang lain gitu ya, dan orang lain merasa nyaman gitu, merasa nyaman ketika berinteraksi dengan dia gitu. Ya, terus juga komunikatif, ya, tegas. Nah, ada kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya adalah orang yang introvert, ya berarti pendiam, terus juga ya sulit untuk bergaul ya, lebih cenderung untuk tertutup seperti itu. Nah, eh, di bawahnya yang kelima itu openness, keterbukaan. Nah, ini sedikit orang bilangnya rada mirip gitu antara extrovert sama openness. Tapi sebenarnya ini ada yang membedakannya gitu. Jadi kalau extrovert itu lebih kepada bagaimana membuat orang itu nyaman ketika dia bergaul. Nah, kalau openness itu menggambarkan uh, si orang ini tuh bisa menerima pendapat. Jadi dia nggak stubborn gitu, nggak keras kepala, ya kan banyak ya. Terus dia itu bisa menerima umpan balik. Jadi dia mau mendengarkan dan dia mau menerima saran, menerima pendapat gitu. Nah, kebalikannya dari openness ini adalah egois tadi. Ya, egois, sikap yang egois, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Gitu ya. Jadi ada perbedaannya gitu. Oke. Ini adalah 5 personality traits, 5 besar ya, 5 besar personality traits yang dibutuhkan di dalam bisnis internasional. Jadi perilaku-perilaku kerja orang-orang yang bergerak di dalam bisnis internasional ini setidaknya gitu ya harus punya the big five personality traits ini. Seperti itu. Ya. Nah,